Berita pertama malam ini lebih panas dari panasnya kota Semarang. Yang panas bukan cuma karena terik matahari, tapi karena sidang kasus korupsi yang menjerat sepasang suami istri. Jadi dalam sidang lanjutan kasus korupsi mantan wali kota Semarang, Mbak Ita dan suaminya, Mas Alwin Basri, muncul nama yang bikin jantung rakyat ikut deg-degan. Bukan jaksa, bukan hakim, tapi nama Denny Caknan, Rek. Iya, penyanyi lagu-lagu ambyar yang sering bikin jomblo nyanyi sambil mandi pakai air mata. Kesebut-sebut dalam kasus korupsi ini. Sidang ambyar korupsi goyang. Jadi katanya Denny Caknan dibayar 161 juta rupiah buat manggung di acara Semarak Simpang 5. Dan jangan kira itu dana dari APBD, sponsor atau crowdfunding fans. Tapi dana dari iuran kebersamaan alias bonus pajak ASN yang dipotong biar bosnya bisa joget-joget. Rakyat bayar pajak, pegawai dipotong bonusnya. Bos politiknya asik goyang sambil teriak losdol. Dalam persidangan Kepala Bidang Pajak Bapenda, Mas Binawan bilang kalau Denny Caknan itu pesanan Mbak Ita langsung. Udah kayak milih lagu di karaoke tuh ya. Tapi milihnya nggak pakai pencet tapi pakai maksa. Saksi lain, Mas Anton dari pihak event organizer membenarkan apa yang dibilang Binawan. IO awalnya nawarin nama lain, tapi ditolak. Mbak Ita maunya cuma satu, Caknan or no deal. Anton cuma bisa ngelus dada sambil ngedumel. Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Wes angel. Tapi nggak selesai di konser, dana iuran kebersamaan juga dipakai buat lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita. Pesertanya banyak, diikuti 177 kelurahan dan memakan total dana 230 juta rupiah. Kreativitas Mbak Ita dan suami memang luar biasa. Konser dan lomba masak dikemas jadi strategi kampanye jelang tahun politik tanpa modal. Tapi pakai trik, biar rakyat nggak sadar ikut bayar kampanye pakai duit pajak. Dan duit yang ditarik dari bonus iuran pejabat dinas dengan bungkus kata-kata kebersamaan. Padahal isinya tekanan terstruktur dan berbau aroma korupsi. Krusty Krab adalah rumahku dan uang adalah darahku, SpongeBob. Saksi Binawan juga mengaku kalau dia nggak punya kuasa. Dia takut sama Alwin, suaminya Mbak Ita. Katanya Alwin itu penguasa tanpa singgasana. Bisa mutasi orang seenaknya. Cuma modal soft spoken sambil melotot. Kowe ngelawan. Tak sikat kowe. Tak pindahin kowe. Dalam sidang juga terungkap kalau Binawan mendapat bonus tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebesar 102 juta rupiah per bulan. Tapi untuk mempertahankan jabatannya, ia dipaksa harus setor 2 miliar rupiah sepanjang 2023. Dan di bulan September Alwin nagih lagi 3 miliar rupiah. Buat biaya operasional Mbak Ita naik panggung pilkada. Permintaan itu disampaikan di depan Kepala Bapenda, Indriasari. Indri awalnya nolak. Tapi akhirnya nyerah karena Alwin mengancam bakal ganti Indri dengan orang baru. Ini jabatan apa langganan paket premium streaming? Mau jabatan? Subscribe dulu 2 miliar per tahun. Diskon hanya untuk hari ini. Senin harga naik. Gak cuma itu, Binawan juga mengungkap kalau Alwin nitip konsultan bernama Zulkifli untuk ditempatkan di Bapenda. Yang kemudian dikasih 20 proyek kajian sekaligus. Enak banget. Konsultan apa keranjang kuning kakak? Sekali scroll langsung ngeborong. Check out. Yang lucu, semua kesaksian itu dibantah oleh Alwin. Ia malah nantang jaksa untuk mengusut semua orang Bapenda.
Ini orang lagi sidang bukannya menguatkan pembelaan malah nyari teman satu sel. Semua diajak masuk biar nggak sepi kali ya. Dan tantangan Alwin ini cuma dicuekin. Nggak direspon sama jaksa penuntut umum. Udah kayak dengerin bos presentasi tahunan tapi tiap tahun slide-nya sama itu lagi. Kalian harus kreatif dong. Masa gitu aja nyerah? Template. Diam berencana, gerak salah semua. Kalau kita sedikit melihat kronologi penahanan Pak Sutri korup oleh KPK pada 19 Februari lalu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo bilang keduanya diduga menerima uang dari 3 proyek pengadaan, yaitu proyek pengadaan meja kursi SD sebesar 1,7 miliar rupiah, lalu pengaturan proyek penunjukan langsung sebesar 2 miliar rupiah, dan minta dana Bapenda sebesar 2,4 miliar rupiah. Dana Bapenda dipalak buat panggung dan konser. Proyek diatur-atur, meja dan kursi anak SD ditilep. Buat bikin video dan cari simpati rakyat. Dan sekarang Mbak Ita dan Alwin siap-siap berbagi sel dan bakal menua bersama di balik jeruji, makan dengan menu yang sama tanpa podium dan pencitraan dan tanpa caknan. Tapi kasus Mbak Ita dan Alwin ini bukanlah kasus korupsi berpasangan pertama. Sebelumnya sudah ada 13 pasangan suami istri yang ditangkap KPK, dari Nazarudin Neneng, Romi Masito, sampai satu keluarga full di Probolinggo. Udah kayak lomba gaplek, semua dapat pasangan, semua dapat pasal. Karena untuk sebagian elit, cinta itu nggak cuma untuk berbagi kisah romantis, tapi untuk berbagi vonis. Berbagi tahanan dan berbagi rekening gelap. Kau yang gelap. Dan kalau mereka masih merasa bisa losdol, rakyat cuma bisa menggerutu dari kontrakan sempit. Losdol, tak gawe losdol, belas aku rewel. Panggung rakyat harus kembali ke rakyat, bukan jadi panggung buat yang nekat. Jangan ada lagi acara joget-joget pakai uang rakyat lalu pura-pura suci pas ditangkap aparat. Karena kalau panggung politik disulap jadi konser korup, yang joget bukan cuma rakyat yang mulutnya bisa ditutup, tapi pasal-pasal juga ikut menari pelan lalu menyeret ketahanan. Dan terkhusus untuk pejabat dan pasangannya yang korupsi, sambil pillow talk, we walk the talk, not only talk the talk. Ingat, kekuasaan bukan ajang bulan madu dan kerja disambi sayang-sayangan. Dan kalau nanti masih ada yang gak kapok dan masih kompak nguras anggaran, siap-siap bakal digiring berdua dengan satu kendaraan ke balik jeruji tanpa pengawalan. Pakai bunyi sirene, au, au, au.